dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa ya. Masih di Sudut GKMI edisi spesial PMPL2 ya. Temanya keren tuh yang ada di belakang saya. Mengembalakan keluarga, menyembuhkan Menyembuhkan dunia. dunia. Nah, kali ini ya, apa yang menarik ya? Yang pastinya yang menarik adalah salah satu narasumber saya dong, ya. Narasumber saya ini tidak lain tidak bukan adalah Bapak Rudolfus Antonius, biasa dipanggil Pak Rudianto. Halo Pak, selamat Halo, sore menjelang selamat. malam Bapak. Iya, selamat sore Bu Sasa, selamat sore mendengar semua yang diberkati Tuhan. Wah, menyenangkan ya, identik sekali loh kalau Pak Rudi ini dengan pecinya. Tadi saya baru tanya sama Pak Rudi kekasih Muria. Pak Rudi pernah nggak sih Pak nggak pakai pecinya? Pernah. Kalau saya pakai toga. Soalnya nanti kalau saya pakai toga dan pakai peci, itu akan menimbulkan kebingungan identitas. Wah, tapi hari ini walaupun pakai peci identitasnya jelas. Wah, gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini menarik ya. Hari ini kita sebetulnya akan ngobrolin seputar dunia keluarga. Karena memang tema besar kita nih menggembalakan keluarga nih. Kok bisa sih menggembalakan keluarga menyembuhkan dunia? Di episode-episode sebelumnya kita sempet tuh kan ngobrol sama Pak TAD juga tuh kan. Kita nanyain kenapa Pak menggembalakan keluarga itu bisa menyembuhkan dunia. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang menggembalakan keluarga ini dengan lebih dalam bareng sama Pak Rudi. Tema yang saya pilih sebetulnya malam hari ini adalah luka yang tidak terlihat dalam keluarga Kristen. Luka macam apa sih sebetulnya yang ada dan tidak terlihat itu? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Rudi dan siapa tahu Pak Rudi akan memberikan kita solusi gitu ya. Karena sebetulnya tema ini juga nanti akan dibawa dan diangkat nih dalam konven pendeta kita tanggal 7 September 2026 bersama dengan para hamba Tuhan. Jadi concernnya sama nih ya, masih seputar-seputar keluarga juga. Nah, obrolan kita akan kita mulai dari sekarang ya. Kita akan ngomongin tentang luka yang tidak terlihat dulu. Pak, kita kan tahu ya bahwa memang Tuhan itu menciptakan organisasi pertama. Itu ya bentuknya keluarga. Iya, iya. Suami dan istri ya Pak ya, dua jadi satu. Ya Mm-mm. kan? Kemudian kita tahu juga bahwa keluarga yang dibentuk Tuhan itu diberkati. Ya toh Pak. Ketika diberkati, kemudian diberi perintah tuh ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya kan? Penuhilah bumi. Wah. Mm-mm. Nah, setelah itu jatuhlah manusia ke dalam dosa tuh Pak. Kemudian terjadilah mulai tuh macem-macem ya. Iya, Pertikaian antara Adam dan Hawa lah ya. Yang ceritanya Adam dan Hawa kemudian saling menyalahkan. Mereka nggak, pokoknya aku pek menangku dewe gitu ya. Jadi dia salah pun nggak mau ngaku gitu loh bahwa dia salah gitu. Kemudian timbullah permasalahan yang lebih jauh gitu. Ternyata karena keberdosaan itu maka keluarga pertama ini dibuang lah ya dari Taman Eden. Mm-mm. Kemudian timbul juga permasalahan baru karena menularlah dosa ini ke anak-anak mereka. Timbullah permasalahan baru, anaknya saling bunuh, ya kan? Nah, ini kan sebetulnya karena dosa itu maka muncullah luka-luka. Nah, Pak, sebetulnya Pak, di zaman sekarang kan lukanya jadi tambah banyak tuh Pak. Penyebabnya kan tidak sesimpel kisah di awal mula keluarga pertama itu gitu loh Pak. Nah, kenapa ya Pak? Sinode ini vokal sekali lagi concern banget ngebahas tentang si keluarga ini beserta dengan luka-lukanya itu. Adakah eh, hal yang spesifik memang melekat di hati sinode kita di dalam kepengurusan sinode PPH sinode ini terkait dengan isu ini kah? Iya, ini pertanyaan yang sangat penting ya, Bu Salsa ya. Eh,
tema sidang MPL kita itu menggembalakan keluarga, menyembuhkan dunia. Itu memang eh, didasari pada suatu kesadaran dan keprihatinan bersama ya, yang juga timbul di kalangan gereja-gereja se-Indonesia. Jadi kita memang dalam hal ini tema sidang MPL kita itu sejalan dengan kesadaran dan keprihatinan yang diusung oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, kesadaran dan keprihatinan. Di satu sisi ada keprihatinan melihat dunia kita yang bukan hanya tidak baik-baik saja, tapi nampaknya semakin mengkhawatirkan kalau dilihat dari sudut pandang peradaban. Ya, kekerasan di mana-mana, yang kuat merasa berhak untuk menindas yang lemah, itu ada pada level internasional, level nasional, juga di masyarakat sendiri ya, termasuk di dalamnya hubungan antar umat beragama yang kuat, bisa sewenang-wenang terhadap yang lemah, itu kan. Nah, ini mengkhawatirkan sekali dunia kita, peradaban kita ini ya. Lalu ada keprihatinan kita ini ya semakin mendalam ketika melihat keluarga-keluarga, bukan hanya keluarga Kristen atau keluarga orang percaya, ini ternyata juga banyak yang porak-poranda, dan kita melihat ini memberikan dampak yang tidak kecil terhadap kemerosotan peradaban yang kita prihatinkan itu. Nah, ini ada keprihatinan. Dan kemudian di sisi lain ada kesadaran, ada sesuatu yang mesti kita lakukan. Boleh kita gunakan istilah, wah kita nih harus kembali ke basic nih. We have to apa namanya? We have to go to our basic, yaitu keluarga ya, keluarga yang mesti kita gemati kalau kata orang Jawa ya, kita pelihara, kita rawat baik-baik, kita gembalakan dengan baik. Nah ini karena apa namanya, tanpa keluarga yang baik kita sulit membayangkan adanya masyarakat yang baik. Tanpa adanya masyarakat yang baik kita sulit membayangkan adanya dunia yang baik. Nah, kurang lebih begitu, Bu Sasa. Ya, keprihatinan dan kesadaran kita bersama nih di apa namanya, dalam kita merenungkan dan menggagas tema sidang MPL kita yang akan datang seperti itu. Wah, jadi memang concern kita nih karena berawal dari keprihatinan ya. Memang Iya, situasi dunia kan kita nggak bisa menyangkali bahwa ada perang, ada macam-macam dan itu berdampak sekali kepada person by person begitu. Terutama yang kita highlight tadi kembali kita ngobrolin tentang keluarga. Nah, iya, bicara tentang luka nih Pak. Kan kita ketemu dengan berbagai macam-macam luka ya saat ini. Ada yang lukanya memang benar-benar kelihatan. Contohnya, misalnya ada KDRT tuh ya, keluarga-keluarga. Walaupun labelnya keluarga Kristen, Pak. Tapi masih ada yang begitu kejadian, iya, iya, ya kan? Kemudian ada juga luka-luka yang justru tidak terlihat karena pandai disimpan. Zaman dulu kita kan dengar ya, Pak ya, wah, kalau ada masalah sama keluarga, jangan sampai orang lain tahu. Bisa iya, jadi aib. Jangan untuk diumbar. Jangan diceritain siapa-siapa. Jadi nggak ketolong, Mbak. Ya kan? Jadi lukanya jadi nggak udah luka berdarah-darah, bernanah-nanah, tapi nggak bisa ketolong karena nggak iya. mau ngomong dan nggak mau minta tolong. Nah, bagaimana nih, Pak? Menyikapi hal ini nih, Pak? Ya, ibarat silat ya. Apa namanya itu, orang yang bertarung dalam silat, wushu, kungfu, ya. Itu ada luka luar, ada luka dalam. Luka luar itu ya mungkin ya, apa namanya, biru lebam gitu kan, kena pukul gitu kan. Nah, luka dalam ini yang apa namanya, mengendap di dalam tubuh
orang yang bertarung. Dan ini yang biasanya sulit sekali untuk disembuhkan. Nah, kita memang mesti mengakui bahwa ada banyak luka dalam kehidupan berumah tangga, baik luka yang terlihat dengan berbagai gejalanya yang kasat mata, maupun luka yang tidak terlihat, yang baru nanti kelihatan ketika persoalannya menjadi sangat sulit. Nah, kenapa ini bisa luka? Kalau kita kembali kepada pemahaman tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, oke, itu satu hal. Yaitu kita tidak membantah atau tidak menyangkalnya ya, bahwa ada kecenderungan manusia berdosa itu untuk saling melukai. Ya, oke. Tapi juga di sisi lain, eh, setiap orang yang masuk dalam rumah tangga atau yang mendirikan rumah tangga, yang terlahir dalam sebuah rumah tangga, itu adalah orang-orang yang punya sejarah. Ini dia, punya sejarahnya masing-masing. Nah, kita sering bicara, oh latar belakang yang berbeda. Sebenarnya bukan hanya latar belakang, misalnya agama, apa namanya itu sosial, suku dan sebagainya, tapi riwayat hidup. Nah, seringkali tidak bisa dihindari, bahkan tanpa punya maksud buruk sekalipun, terjadi saling melukai di dalam keluarga. Ini dia. Karena masing-masing punya riwayat yang berbeda, seperti itu. Nah, misalnya aja saya ini dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan sosok ayah yang tegas, bahkan kadang-kadang sangat keras, seperti itu kan, sehingga ikut membentuk diri saya ini, misalnya menjadi seorang yang cenderung introvert, misalnya cenderung tertutup, misalnya seperti itu. Nah, lalu di sisi lain, istri saya dibesarkan di sebuah keluarga yang lebih hangat, lebih terbuka, lebih demokratis, misalnya, yang memungkinkan anak-anak itu bisa bicara apa adanya. Nah, ketika dua insan ini dipersatukan dalam keluarga, maka kemungkinan untuk saling melukai tanpa disengaja atau tanpa dimaksud untuk itu terjadi. Misalnya saja, ya pribadi yang tertutup gitu kan, menyimpan berbagai hal dalam dirinya, itu kan. Dan apa namanya, sulit menerima pasangan yang ceplas-ceplos, yang dengan leluasa memberikan pendapat-pendapatnya, misalnya kan. Wah, itu sudah melukai, itu kan. Demikian juga sikap yang tertutup barangkali dibaca tidak tanggap atau cuek oleh istri atau oleh pasangan yang biasa terbuka apa adanya. Jadi bukan hanya faktor dosa ya, tapi faktor riwayat atau terbentuk atau sejarah pembentukan diri kita masing-masing itu memberi kontribusi pada eh, luka-luka yang terjadi dalam keluarga, termasuk luka-luka dalam, luka-luka yang sepertinya tidak kelihatan ya, seperti itu. Kalau cekcok 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 itu kan wah kelihatan, kemudian apa namanya, malah mungkin jadi berita, wah nih Pak Rudi bertengkar dengan istrinya misalnya gitu kan. Tapi hal-hal seperti tadi gitu loh, wah nih kayaknya cuek nih suami saya, atau wah istri saya ini menyinggung perasaan saya dengan dia ngomong begini ngomong begitu, padahal bukan punya maksud demikian. Nah, ini catatan catatan pertama saya nih Bu Salsa soal luka melukai di dalam keluarga ya. Orang yang punya maksud baik bisa bisa saling melukai tanpa disengaja atau punya maksud untuk melakukannya. Nah, ini dia. Wah, jadi nggak ada niatan melukai pun masih punya peluang nih ya untuk terjadi luka. Iya, betul betul. Karena memang bukan hanya sekedar eh, dosa sebagai inisiatornya, tetapi memang dari pengalaman pribadi itu yang terbawa.
Nah, iya. kalau kita bicara tentang dosa kan karena itu memang udah bawaan dari sananya. Makanya Firman bilang harus diperangi itu. Nah, tetapi kalau bicara tentang apa yang terjadi di masa lalu kan berarti kita harus juga membangun kesadaran ya Pak ya untuk oh ya harusnya kan aku tidak demikian begitu kan Iya, iya, dan aku harus pulih nih karena kalau tidak maka ini akan seperti apa ya bola salju terulang lagi pada keluarga saya mungkin iya, nanti iya, anak-anakku jadi seperti aku misalnya. Nah, eh, kalau melihat hal yang seperti ini, Pak, apa yang sebaiknya dilakukan ya, Pak ya, oleh pasangan-pasangan ini? Baiknya iya. seperti apa sih? Kalau kita bisa bedakan, pertama-tama itu adalah tahap atau fase pranikah itu sangat penting sekali. Kedua belah pihak tuh saling memahami eh, bukan hanya karakter tapi juga latar belakang masing-masing, riwayat masing-masing seperti itu. Nah, ada orang punya apa namanya latar belakang tertentu yang mungkin traumatik, itu kan. Terus ada orang juga punya temperamen tertentu. Nah, ini harus dari awal itu jelas. Nah, sesudah itu ada tindak lanjutnya. Ini gimana nih meresponi yang seperti ini. Oleh karena itu, bimbingan pranikah atau kata gereja kita menyebutnya katekisasi pernikahan itu menjadi sangat penting. Nah, yang saya sebetulnya khawatir, Bu Salsa, adalah kalau ini bimbingan pranikah atau katekisasi pernikahan ini menjadi sekedar formalitas. Itu dia. Bisa jadi karena kejar tayang gitu kan, yang mestinya diprogramkan tuh 3 sampai 6 bulan. Wah, karena ini sudah mepet nih, akhirnya diringkas ya. Bukan dengan cara saksama, tapi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Misalnya seperti itu. Padahal ini meletakkan dasar yang sangat penting untuk kedepannya. Ini yang pertama kalau dalam fase sebelum nikah ya. Nah, lalu dalam fase sebelum menikah itu juga memang mestinya kita ini pada jujur satu sama lain dan jujur pada diri sendiri. Misalnya, tadi barusan saya ngobrol-ngobrol dengan anak kami, gitu kan, tentang iiknya yang menikah itu dapat suami yang sangat baik, gitu kan. Tapi ada pengalaman sebelumnya berpacaran dengan orang yang cenderungnya melakukan kekerasan, gitu kan. Nah, jadi dalam obrolan kami itu ya tercetus gini, wah masih jadi pacar aja udah memperlakukan dengan kasar, dengan perkataan, dengan sikap, main pukul gitu kan, apalagi nanti jadi suami. Nah, maksudnya sebetulnya adalah eh, kedua belah pihak ini mesti jujur satu sama lain, jujur pada diri sendiri. Ini, jujur pada diri sendiri. Wah, ini kalau kalau sekarang aja kayak begini, besok atau lusa apakah ada jaminan akan lebih baik? Nah, ini realistis gitu kan. Beriman boleh, realistis harus gitu kan. Nah, itu kalau kita bicara fase sebelum berumah tangga. Nah, di saat berumah tangga, ini kan kita sudah menegaskan sebagai sebuah komitmen bahwa nggak boleh berpisah. Apa yang telah dipersatukan Allah nggak boleh diceraikan manusia gitu kan. Nah, oleh karena itu kedua belah pihak, bahkan juga termasuk anak-anak, mesti berani ini ya, berani jujur pada diri sendiri dan berani jujur satu sama lain tentang kekurangan dan kelemahan yang ada pada masing-masing. Ini dia. Nah, ini sedikit cerita pengalaman dari saya nih, Bu Salsa ya. Eh, Waktu Ditya masih agak lebih kecil, anak kami namanya Aditya Dharma, panggilnya Ditya. Itu waktu itu ibunya atau bundanya itu kan studi di luar negeri di Taiwan. Jadi kami hanya tinggal berdua. Itu kadang-kadang ya, tidak sering, kadang-kadang saya marah dan membentak dia. Itu. Nah, bentakan itu rupanya masuk ke dalam hatinya. Itu membuat dia menjadi takut kepada saya. Itu. Nah,
Belakangan saya menyadari, wah ini gak baik buat perkembangan jiwanya. Terus kami bicara berdua gitu kan, itu maksud ayah baik, tapi ayah tahu caranya ayah gak baik dalam menegur kamu. Ini kesalahan ayah ini. Ini nggak boleh, mestinya ayah membentakmu nada tinggi begitu keras meskipun bukan dengan kata-kata kasar ya, tapi nada tinggi itu kan melengking membuat dia tersentak gitu kan. Wah, ini luka ini itu. Nah, lalu saya sharing tentang apa, bicara dengan dia empat mata, mengemukakan ini ayah salah, ayah minta maaf untuk apa yang sudah ayah lakukan kepada kamu. Nah, ini ada suatu keberanian untuk jujur. Bahkan meskipun kejujuran itu membuat kita mungkin jadi lucu amat, malah orang tua ngaku salah sama anak. Nah, ini nih kurang lebih seperti itu ya Bu saya. Jadi keberanian untuk mengemukakan, ya aku salah. Ini termasuk juga dengan Bu Reni, dengan istri saya. Itu dia, kalau telah melakukan sesuatu yang salah dan dia bicara, ya mengkritisi, terus kayak mungkin awalnya sebel mendengarnya, gitu kan. Tapi kemudian merenung, iya ya bener yang diomongin nih, gitu kan. Emang saya yang keterlaluan atau saya yang salah, gitu kan. Nah, terus mengaku. Pernah pengalaman kami itu, wah sekian lama saya ini tidak menyadari saya telah mengabaikan mereka. Pada waktu itu Ditya masih kecil, masih umur apa namanya 2 3 tahun, saya terlalu sering di luar rumah. Jadi waktu itu mengajar, setelah dari STT Abdiel kemudian ditugasi di UKSW, saya terlibat di gerakan politik itu. Nah, jadi istilahnya kaum bergerakan, bukan politik partai seperti yang kita kenal, tapi politik jalanan, membangun politik rakyat dengan diskusi-diskusi di jalanan, demo-demo. Tapi ada yang dikorbankan, yaitu istri dan anak. Itu. Sampai suatu ketika, Bu Reni bilang gini, ayah itu selalu bicara keadilan untuk rakyat, tapi tidak adil kepada Bunda dan Ditya. Wah, itu mendengar itu tadinya sebel, gitu loh. Tapi ketika sudah mulai tenang, merenung, oh iya, iya ini salah. Ini saya ini salah ini kalau begini ya, meninggalkan mereka hanya berdua di Jogja, padahal saya ke sana kemari dengan dalih, perjuangan, idealisme. Nah, kemudian bicara empat mata, ya ini memang ayah salah lah hal ini. Jadi mengaku salah tuh penting. Nah, puji Tuhan juga Bu ini orang yang berhati lembut, setelah memahami, oh ya ini ayah sudah mengerti kesalahannya, itu kan minta maaf dan memperbaiki ke depannya, dia menerima dengan baik, dengan gembira. Oke, ayah kita start lagi, lebih baik lagi ke depannya. Nah, kurang lebih itu. Memang kelihatannya, mau minta maaf ya, mau kepala keluarga minta maaf, suami minta maaf, ayah minta maaf. Tapi menurut hemat saya itu, dari pengalaman ini ya, penting banget. Gitu, Bu Sasa. Wow ya, jadi kata maaf itu terlihat sederhana ya. Bahkan memang banyak yang bilang bahwa kata maaf itu sebetulnya juga apa ya, bicara tentang kerendahan hati ya Pak ya. Ah, iya, iya. Bicara tentang kerendahan hati karena ketika kita ngomong kita minta maaf, artinya kita mengakui bahwa Iya, terjadi sesuatu dan aku betul, perlu betul. bertanggung jawab atas apa yang Iya, sudah aku perbuat. betul, betul. Ini ya kalau ini kejadiannya sama Adam dan Hawa dulu, kemudian Adam dan Hawa ketika ditanya, Adam kamu kenapa? Aku sembunyi ya karena makan apel Tuhan. Aku memang salah. Andai kata ya waktu itu Iya, Adam ngomong aku minta maaf Tuhan hilang bener iya, deh iya. gitu. Mungkin ceritanya nggak seperti ini gitu Iya, loh. iya, iya, Tetapi iya. ternyata saat itu Adam nggak lakukan itu. Adam dan Hawa saling tuduh, menuduh, ya kan? Nah, eh, saya tertarik dengan apa yang diceritakan Pak Rudi bahwa ternyata kata maaf yang mengandung kerendahan hati tadi juga harus ada inisiasinya nih. Artinya Iya, kita kan perlu ya mengambil waktu untuk merenung dan memikirkan, membangkitkan awareness kita bahwa iya. benar nggak ya memang seperti itu kejadiannya.
Jadi melakukan refleksi terhadap diri sendiri, kemudian saat kita sudah mulai sadar bahwa tindakan tersebut mungkin benar melukai pasangan kita atau keluarga kita, maka berbesar hati dengan penuh Iya, kerendahan hati tadi, mengakui kesalahan menjadi kunci yang penting juga. iya, Karena ternyata start awalnya kalau kita mau pulih dari luka itu, ya dengan cara mengakui kesalahan. iya, Betul ya betul, Pak ya? betul, betul, betul. Dan lebih jauh lagi kalau misalnya kita bicara tentang luka, jangan nunggu lukanya banyak. Betul Iya, loh. Bener ya Pak? betul, betul, betul Jadi sekali dulu. jangan nunggu lukanya banyak dulu, sudah sampai bernanah bertahun-tahun. Kadang lukanya kayak bayangin aja kalau kita udah jadi borok kan sembuhnya lama ya gitu. Iya, Karena butuh waktu untuk mengobati, butuh waktu untuk jadi pulih. Andai kata sudah sembuh pun mungkin tidak seperti sedia kala kan pasti ada marknya, masih masih iya, ada betul. Ada bekas-bekasnya. bekasnya. Nah, ini menarik ya. Nah, ini kan tadi kita bicaranya tentang luka nih Pak. Nah, di keluarga-keluarga Kristen saat ini, kita kan memang ini menjadi tantangan ya. Tuhan Tuhan ajarkan kita untuk berani mengakui kesalahan kita dengan penuh kerendahan hati, gitu kan. Akuilah tingkah lakumu ya apa yang kamu sudah perbuat, tapi dorongan kita untuk melakukan kesalahan itu masih ada gitu. Iya, Nah, betul, betul. dan Tuhan juga bilang suruh bertobat setiap hari itu kan. Iya, iya, iya. Sadari kita harus bertobat setiap hari. Nah, Pak, untuk membina keluarga-keluarga Kristen ini, untuk punya kerendahan hati nih ya dalam hal mengakui kesalahan supaya tidak timbul luka gitu yang berkepanjangan. Adakah saran dari Pak Rudi nih memandang keluarga-keluarga ini, entah yang masih apa namanya usia pernikahannya baru ya, atau mungkin kan sekarang ada ya Pak ya di luaran sana banyak tren perpisahan di usia udah rambutnya putih Pak, Ya, iya, iya, iya. ya kan? Nah, gimana ya Pak ya supaya keluarga-keluarga Kristen ini boleh memperoleh pemulihan di dalam keluarganya ketika luka-lukanya mungkin sudah terlalu lama dan ketika ada apa namanya kesadaran untuk merendahkan hati itu kayak kesannya kayak dalam tanda kutip oh udah telat. Iya, Gimana iya. ya Pak? Iya, kalau dari pengalaman saya sendiri dalam berkeluarga atau berumah tangga itu, pertama eh, kita itu punya tanda petik wadahnya. Wadahnya itu kalau di keluarga kami itu ada dua atau sarananya. Yang pertama adalah makan bersama. Sekurang-kurangnya satu hari itu satu kali, karena nggak bisa ideal tiga kali. Ya satu kali biasanya itu sore atau malam lah makan yang ketiga itu kan. Nah di situ saling cerita itu termasuk menceritakan kejengkelan-kejengkelan satu sama lain. Itu dia. Nah, jadi dengan cerita itu, oh ini ternyata Ditya ini sebel sama ayah karena ini tadi gitu kan. Cerita aja gitu kan. Nah dengan cerita kan jadi bisa, oh iya ternyata ayah tinggal emang kita punya eh, apa namanya itu punya kelapangan hati atau kerendahan hati atau bundanya komplain gitu kan nih ayah gimana sih tadi itu udah titip untuk apa namanya ini sorry ini saya itu suka jemur baju gitu jadi sebelum berangkat ke gereja kan biasanya Bu Reni itu berangkat duluan kerja ya ke kampusnya. Saya itu belakangan. Nah ini kan udah di mesin cuci apa udah menyelesaikan kerjaannya tinggal kita jemur. Kadang lupa. Wah, ini hal semacam itu bisa bikin sebel karena ini kan jemuran ini apa buat buat besok nih kalau sekarang nggak dijemur gimana bisa dipakai besok nih bajunya gitu misalnya. Nah jadi itu tempat kita bercerita tempat kita tuh bercerita mengemukakan undang-undang di makan bersama itu dia selain tentu mengucap syukur tapi juga menjadi kesempatan berbicara dengan leluasa apa adanya. Yang kedua
kami tuh punya doa malam sebelum tidur sama-sama. Itu dia. Di seharian nih, apa yang bisa kita syukuri, seharian apa yang kita butuh pengampunan dari Tuhan, apa yang udah kita bikin nih, itu dia. Mungkin juga kita minta ampun sama Tuhan, baik dalam hubungan dengan orang lain maupun dengan orang-orang dalam keluarga itu. Nah, itu tuh untuk apa sarana di dalam keluarga dari pengalaman kami ya. Tapi juga baik sekali kalau masing-masing kita tuh punya waktu untuk merenung. Ini waktu untuk merenung ya mungkin nggak tiap hari ya, tapi memang baik ya kalau kita punya waktu itu entah malam. Nah, saya kan seringkali tidur larut. Nah itu saya tuh suka merenung. Ini apa yang saya kerjain hari ini nih? Ini apa nih? Salah-salah ngomong atau apa gitu kan? Wah ternyata ketemu nih, ini ada nggak enak ganjel nih. Ternyata saya mungkin kepada orang lain, bukan kepada anggota majelis, rekan di kemajelisan, mungkin kepada jemaat, atau malah mungkin kepada ini eh, istri Buleni atau kepada Aditya anak gitu. Wah ini kadang-kadang juga perkataan yang nggak menyenangkan itu, reaksi awal mungkin kita nggak seneng, tapi kalau direnungkan kita endapkan, oh iya ada benernya juga nih. Jadi eh, dari kalau dari saya nggak berani ini menjadikan sebagai patokan buat semua ya, tapi dari pengalaman itu dari keluarga sendiri kita punya dua sarana itu tadi. Nah satunya lagi sarana pribadi merenung itu, apalagi merenung dengan firman Tuhan itu kan, yang seringkali emang istilahnya mengingatkan ya, wah membukakan, iya ternyata, ternyata. Kalau dari saya tuh begitu, Bu Sarsa. Wah, ini pasten ya, simple, jelas, clear. Kita tahu ya bahwa memang apa yang terjadi itu memang harus diupayakan dalam hal ini. Kayak tadi Iya, yang iya, dibilang sama Pak eh, Rudi ini kan semua harus diupayakan ya. Kita nggak bisa kalau nggak kita upayakan iya, gitu. Terus tiba-tiba benar-benar. oh, semua jadi baik-baik saja tidak bisa. Berarti harus ada niatan dari kita untuk mengupayakan hal tersebut. Nah, em, dalam hal ini Pak, kita memberikan bayangan kan ya situasinya. Oh ya berarti keluarga-keluarga saat ini nggak bisa terhindar nih dari saling melukai, sadar atau tidak sadar. Even itu pun keluarga Kristen, Iya, ya kan? Nah, kemudian ini kan nanti akan berkaitan sekali ya dengan persidangan dan konven pendeta yang akan dihadiri juga oleh para hamba-hamba Tuhan. iya, Ada nggak sih Pak sebetulnya concern sendiri nih terkait dengan para hamba Tuhan yang mungkin akan menggembalakan eh, keluarga-keluarga Kristen ini gitu kan? iya, iya, Apa yang sebaiknya mereka juga perhatikan ya di dalam hal ini? Karena ini satuan tugasnya kecil-kecil nih ya, kelompok iya, kecilnya nih gitu kan. Kelompok kecilnya banyak banget nih. Mungkin dalam satu gereja kakaknya ada berapa sampai ratusan kan ya iya, gitu. Nah, ini kan perlu 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 dibina masing-masing. Dan mungkin dari hamba Tuhan sendiri nggak bisa ya menghandle seluruh umat, seluruh jemaat begitu. Tapi apa yang baik untuk dilakukan ya para gembala ini? iya. Ini pertanyaan penting sekali. Nah, sebenarnya tema konven kita nanti adalah eh, keluarga Kristen merespons tantangan dunia digital. Jadi secara spesifik kita arahkan ke sana ya. Jadi rencana konven kita nanti adalah para hamba Tuhan diajak untuk menggumuli, di satu sisi ada tantangan dunia digital, dan di sisi lain itu gimana nih meresponinya. Nah itu yang nanti menjadi fokus konven pendeta kita di tanggal 7 September yang akan datang. Nah, tapi yang kedua memang kembali kepada tugas penggembalaan nih yang menjadi panggilan para hamba Tuhan itu kan. Sebenarnya apa namanya tugas penggembalaan itu dengan analogi dari hubungan antara gembala sungguhan dengan kawanan dombanya itu kan pertama memberi makan rumput segar, memberi minum air segar kan gitu.
Yang kedua adalah memberikan arah mau kemana. Ini dia. Keluarga-keluarga Kristen itu mau dibawa kemana, ya, oleh suami, istri, bersama anak-anak mereka itu. Yang ketiga adalah disiplin. Ini kan, menggembalakan termasuk juga mendisiplin. Apa namanya, selain ada gada, ada tongkat. Nah, tongkat itu untuk menarik kembali si domba yang sudah mulai menyimpang dari jalan. Lalu ada perlindungan. Nah, itu gada itu ya kan, melindungi dari ancaman-ancaman. Nah, atau hal-hal yang jahat. Dan yang terakhir itu adalah menyembuhkan. Nah, ini 5 tugas pengembalaan, ya. Memberi makan, memberi arah, melindungi, mendisiplin, dan menyembuhkan. Nah, ini memang tugas besar itu. Dan memang tidak bisa sekedar dilakukan lewat khotbah, Bu Sasa. Maka para gembala jemaat ini mesti mengembangkan sebuah satu ya eh, kunjungan dengan fokus pada keluarga. Jadi bukan hanya mengunjungi anggota keluarga, tapi sebisanya di mana anggota keluarga itu berhimpun. Nah, itu dikunjungi. Itu dia. Nah, eh, tidak harus untuk memberi apa namanya, untuk memberi instruksi itu, tapi diawali dengan kesediaan untuk melihat, mendengar, ikut merasakan suasana keluarga tersebut. Nah, ini menurut saya demikian. Yang kedua, perlu memperkuat persekutuan-persekutuan lingkungan berbasis keluarga. Ini tujuannya adalah supaya saling memperhatikan. Ini saling memperhatikan keluarga yang satu dengan yang lain dalam konteks lingkungan terdekat. Ini dia. Lalu yang ketiga, ini yang barangkali butuh banyak waktu dan tenaga spiritual ya, yaitu mengundang mengundang suami, istri, sebaiknya jangan eh, suami saja atau istri saja itu, untuk berbicara di gereja, bisa bicara, bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya mungkin seperti orang bilang tuh konseling gitu kan, tapi dengan suasana yang lebih rileks, lebih santai, bisa ngobrol-ngobrol, diundang secara bergiliran ya. Wah, ini mengundang ini, mungkin juga tempatnya nggak harus di gereja, bisa juga di kafe, bisa aja di pastori, di mana, supaya gembala dengan apa namanya, suami istri yang notabene adalah apa namanya, soko guru keluarga itu bisa terhubung dengan baik seperti itu. Nah, tentu saja kita nggak boleh mengabaikan doa nih, itu kan. Tapi memang intinya adalah perhatian pada keluarga-keluarga ini harus semakin besar dari pihak kita para hamba Tuhan. Seperti itu, Bu Sasa. Juga jangan sampai nanti udah keburu parah sakitnya, ya kan, lukanya keburu dalam banget. Nah, itu jelas lebih sulit untuk disembuhkannya, gitu ya. Kayak Nah, gitu. jadi ini menjadi tugas tugas besar ya saat ini ya. Bukan hanya Betul. kalau yang di PMPL 1 nih masih Yesus adalah gembala yang baik, tapi Iya, sekarang kita udah semakin fokus lagi, kita akan masuk ke bagaimana nih peran para gembala ini, iya, terutama kepada keluarga-keluarga betul, Kristen. betul. Nah, kita berharap sekali ya bahwa melalui konven dan persidangan kali ini isu penting tentang keluarga ini boleh tersampaikan dengan baik dan juga mendapatkan respon yang baik juga dari para hamba Tuhan sebagai gembala-gembala ya. Dan ini memang bukan hanya menjadi tugas apa namanya sang gembala, tetapi di dalam rumah juga ada gembala kecil ya. Iya, betul. Ya, jadi ada gembala-gembala kecil ini pasangan suami istri, ayo belajar juga, belajar dari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tadi doa menjadi penting juga. Tadi Pak Rudi juga menyampaikan beberapa trik ya dari keluarganya. Oh, pakai makan bareng ya, supaya lebih cair dan bisa mulai bercerita. Kemudian Nah, melalui sesi renungan malam ya di waktu dan kesempatan tersebut
akhirnya bisa lebih terbuka ya, diberi hikmat tuh sama Tuhan, kelembutan hati dan Iya, lain sebagainya, mungkin melalui sesi-sesi seperti itu. Tetapi kembali lagi, pemulihan luka di dalam keluarga terlepas sengaja atau nggak disengaja itu harus ada upayanya, betul, betul baik dari sekali. diri kita sendiri maupun pasangan kita. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya dari Kekasih Muria maupun warga GGKMI nih udah mulai merasa, kenapa ya ada begini ya, aku kok ngerasa begini ya, kok aku merasa begini ya. Perasaan itu kadang roh yang menggerakkan loh ya. Nah, Jadi, oh ini aku mungkin cuman baper aja. Kadang-kadang kan ada yang begitu ya Pak ya. Ah ini iya, mungkin aku cuman baper aja. Tetapi jangan selalu diabaikan. betul, Mending betul. dicek aja. Gitu. Mending dicek aja, dipastikan. Kalau kamu memang merasa butuh bantuan, datanglah kepada hamba Tuhanmu sebagai gembalamu ini. Mereka pasti nggak akan lah nolak. Oh tiba-tiba, aduh saya nggak bisa nih nanganin ini, kamu pergi. Nggak mungkin begitu Iya, juga gitu ya. Jadi ini menjadi apa ya, sesi yang terbuka. Jadi untuk Kekasih Muria maupun warga GGKMI melalui persidangan ini kita juga berdoa ya supaya semua boleh berjalan lancar dan apa yang menjadi visi ya kegerakan kita di waktu ke depan ini, terutama tentang bagaimana keluarga-keluarga Kristen ini dalam responi uh, luka, tantangan zaman, digitalisasi, dan banyaknya perubahan dunia ini betul. menjadi lebih wise dan bijak. Ya. Jadi kita nggak kebawa arus, nggak kebawa suasana, nggak kebawa situasi dunia, tetapi kamu tetap jadi terang dan kamu tetap jadi garam dimanapun kamu berada. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Rudi buat waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya, bagaimana tentang luka yang tidak terlihat di dalam keluarga-keluarga Kristen ini. Tadi ada beberapa tips yang juga dibagi sama Pak Rudi. Mungkin Kekasih Muria dan warga GGKMI juga bisa mencontoh. Atau Anda punya versi Anda sendiri? Boleh Iya, juga ya. Terus betul, dukung betul. persiapan persidangan PMPL 2 Sinode GKMI ya, yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 7 yang dimulai dengan konven pendeta ya. Pendeta. Nanti akan dilaksanakan di gedung Sinode Bilofte dan tanggal 8 sampai 10 nanti akan diadakan persidangan PMPL yang kedua yang akan dilaksanakan di Salatiga. Tiga. Nah, Iya, Salatiga sebagai tuan rumahnya. Next berikutnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga ya sama panitia lokalnya. Pasti pada penasaran kan ya ada apa di PMPL 2 ini dan apa yang dipersiapkan oleh panitia buat menjawab ke penasaran Anda ya, rasa ingin tahu Anda ya, tunggu aja. Minggu depan kita akan kembali lagi dan ngobrol-ngobrol lagi bersama panitia. Oke? Jadi tetap stay tune bersama dengan kita masih di Sudut GKMI. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Rudi. Tuhan Yesus memberkati. sama. Tuhan berkati.